Di balik setiap detak kehidupan, ada perjalanan panjang di dalam tubuh manusia. Sebuah jalur sunyi, tempat proses pencernaan bekerja tanpa henti. Namun, tak banyak yang tahu seperti apa dunia di dalamnya. Melalui teknologi endoskopi, kini kita bisa melihat keindahan sistem yang selama ini tersembunyi. Oleh karena itu, kami, tim observasi endoskopi saluran pencernaan, bersama kami mencoba memahami teknologi ini lebih dekat, menjelajahi setiap detail kecil, merangkai makna dari setiap gambar yang terekam. Karena di balik setiap alat, selalu ada cerita tentang ilmu dan kehidupan. Nah, apa sebenarnya endoskopi itu? Endoskopi adalah alat yang berbentuk tabung fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan sumber cahaya yang digunakan untuk melihat di bagian dalam tubuh manusia tanpa melalui pembedahan besar. Melalui teknologi ini, kita bisa menelusuri dunia tersembunyi di dalam saluran pencernaan yang begitu panjang dan berliku, tetapi menyimpan begitu banyak informasi tentang kesehatan di dalam tubuh kita. Nah, di tahap inilah observasi kami tentang endoskopi dimulai. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bagian pengenalan alat dan jenis-jenisnya. Di dalam dunia medis, endoskopi sendiri itu memiliki berbagai jenis sesuai dengan bagian tubuh yang sedang diperiksanya. Sebagai contoh, pada sistem pencernaan, endoskopi memiliki 3 jenis utama. Yang pertama, ada endoskopi saluran atas atau yang disebut dengan gastroskopi. Gastroskopi ini digunakan untuk memeriksa di bagian kerongkongan, lambung, dan duodenum. Jadi alat ini itu membantu mendeteksi adanya luka, infeksi, atau pendarahan pada saluran cerna di bagian atas. Lalu ada endoskopi saluran bawah atau yang disebut dengan kolonoskopi. Ini digunakan untuk memeriksa di bagian kolon dan rektum, membantu menemukan polip, peradangan, atau tanda awal kanker usus besar. Lalu yang ketiga ada endoskopi kapsul, yaitu kapsul berisi dengan kamera yang ditelan oleh pasien dan mengambil gambar area usus halus selama perjalanannya. Nah, jenis ini itu digunakan untuk menjangkau bagian yang sulit diakses oleh alat konvensional. Nah, selain di sistem pencernaan tadi, endoskopi itu juga memiliki banyak jenisnya pada organ lain, seperti contoh paru-paru ada yang namanya bronkoskopi, saluran kemih ada yang namanya sistoskopi, telinga otoskopi, dan sendi artroskopi. Nah, jenisnya, fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan medis. Jadi saya akan jelaskan tentang desain sistem alat dari alat endoskopi. Nah, jadi struktur endoskopi menyesuaikan anatomi saluran cerna yang panjang dan berliku. Di dalamnya terdapat sistem lensa optik, cahaya serot optik, dan kamera mini, dan saluran tambahan untuk tindakan medis seperti biopsi. Nah, fleksibilitas dari alat mengikuti fisiologi gerak peristaltik yang memungkinkan alat bergerak mengikuti struktur organ tanpa merusak jaringan sensitif di dalam tubuh. Mekanisme kerja alat. Saat endoskop dimasukkan melalui mulut, anus, atau dalam bentuk kapsul, kamera pada ujung alat merekam citra secara langsung. Lampu secara optik menerangi permukaan mukosa, sementara gambar diteruskan ke monitor secara real time. Dianalisis oleh dokter. Prinsip ini berkaitan dengan fisiologi pencernaan, di mana lapisan mukosa kayak pembuluh darah dan lendir memungkinkan pengamatan kondisi permukaan organ dengan jelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari alat endoskopi ini.
Nah, endoskopi ini memiliki kelebihan utama, yaitu kemampuannya menampilkan visual langsung dari dalam tubuh tanpa perlu melakukan operasi besar, berbeda dengan CT scan atau MRI yang perlu menampilkan citra luar. Prosedurnya relatif cepat, resiko komplikasinya kecil, dan dapat dilakukan sambil mengambil sampel jaringan untuk analisis lebih lanjut. Tapi ada nggak sih kekurangan dari alat ini? Nah, jadi alat ini juga memiliki resiko. Namun, resikonya sangat ringan, seperti rasa tidak nyaman, pendarahan kecil, atau infeksi tetap dapat terjadi. Meskipun kasusnya jarang terjadi dan bisa segera ditangani secara medis. Contoh kasus dan relevansi anatomi fisiologi. Pada kasus gastritis atau tukak lambung, endoskopi saluran atas digunakan untuk melihat peradangan pada mukosa lambung dan memeriksa sekresi asam serta lendir pelindung. Pada kolitis atau polip usus besar, kolonoskopi memudahkan dokter memantau kondisi dinding usus besar dan fungsinya dalam menyerap air serta mendukung gerak peristaltik. Sedangkan endoskopi kapsul berguna untuk menelusuri usus halus, bagian yang penting dalam proses penyerapan nutrisi dan sulit dijangkau oleh metode pemeriksaan lain. Oke, kesimpulannya teman-teman, endoskopi merupakan salah satu alat penting dalam bidang medis yang memungkinkan pengamatan langsung terhadap organ dalam tubuh, khususnya pada saluran pencernaan. Dengan desainnya yang fleksibel dan sistem optik yang canggih, endoskopi ini membantu tenaga medis dalam proses diagnosis, evaluasi, dan tindakan medis tanpa perlu adanya pembedahan besar. Tentunya pemahaman tentang anatomi dan fisiologi organ menjadi dasar penting untuk menggunakan alat ini secara efektif dan aman. Melalui observasi ini, kami tim juga mempelajari hubungan antar bagian saluran pencernaan, serta bagaimana teknologi endoskopi dapat mendukung analisis fungsi tersebut secara langsung. Dengan demikian, endoskopi bukan hanya sekedar alat pemeriksa, tetapi sebagai sarana pembelajaran yang memperdalam pemahaman kita tentang sistem tubuh manusia. Sekian dari kami, bila mana terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih.